Oke, baik teman-teman semua, kita mulai untuk materi malam hari ini ya. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang bullwhip effect ya, yang kemarin sudah sempat sedikit disinggung. Oke, eh, apa sih bullwhip effect ya? Bullwhip itu ini nih, cambuk ya, cambuk apa namanya? Biasanya kalau orang bawa menggembala sapi atau menggembala kambing, si pengembalanya ini bawa cambuk ya. Nah, ini yang disebut apa? Bullwhip ya. Nah, dalam rantai pasok ada istilahnya yang disebut dengan bullwhip effect. Nah, apa itu bullwhip effect? Jadi bullwhip effect itu adalah eh, kondisi di mana terjadi perbedaan ya, perbedaan antara jumlah permintaan di eh, apa namanya di titik-titik dari rantai pasok. Kita tahu ya rantai pasok itu kan mulai dari ya, supplier gitu ya, atau bahkan suppliernya supplier. Misalnya ini supplier. Kemudian ini ada eh, manufakturernya atau pabrik yang buat bahan eh, buat produknya gitu ya. Kemudian nanti dia kalau dia punya distributor, ini ada distributornya. Kemudian nanti kalau dia punya retailer, di sini ada retailernya. Baru yang terakhir itu customer, end customernya ini. Nah, masing-masing ini kan eh, demand itu berawal dari sini, dari end customer gitu ya. Nanti dia demand dari end customer akan masuk ke retailer. Nanti retailer demand-nya akan masuk ke distributor. Dari distributor demand-nya akan masuk ke pabrik, ke manufacturer. Dari pabrik baru dia akan masuk ke supplier untuk pengadaan bahan bakunya, bahan mentahnya. Atau bahkan kalau misalnya ini ada lagi suppliernya supplier gitu ya di paling ujung di sini. Nah ini fenomena bullwhip effect itu terjadi kalau misalnya terjadi perubahan permintaan di mana dia semakin ke upstream, ini namanya upstream ya, upstream eh, apa supply chain itu dia semakin tinggi. Jadi nanti seperti ini gitu ya. Seperti kayak orang gerak, kalau menggerakkan cambuk itu kan biasanya di awal-awal dia rendah, tapi nanti di ujung dia akan tinggi ininya, ya deviasinya. Nah ini yang disebut dengan fenomena bullwhip effect. Misalnya di end customer-nya permintaan realnya cuma 20, nanti ke sini naik jadi 30, naik lagi jadi 40, terus sampai eh, ke ujung sini semakin besar ya permintaannya. Nah, itu yang disebut dengan bullwhip effect atau fenomena terjadinya bullwhip effect di rantai pasok. Nah, ini contohnya misalnya di sini adalah eh, terkait dengan produk Pampers ya yang diproduksi oleh P&G ini. Ini sama ya. Jadi eh, antara produk yang di retail, nah, itu apa namanya dengan yang di distributor, berarti yang di bagian up-nya di sebelahnya itu dia semakin besar ya, variabilitasnya semakin tinggi. Nah apalagi nanti masuk ke eh, apa namanya masuk ke manufaktur, masuk ke
supplier atau bahkan masuk ke suppliernya supplier itu akan tambah besar. Nah, ini yang disebut dengan fenomena bullwhip effect. Jadi ketika ada distorsi, ada perbedaan antara demand di satu titik di rantai pasok dengan titik yang lainnya, maka itu yang disebut dengan bullwhip effect. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya eh, tidak adanya informasi yang sama, ya. Nanti ada pertama tidak adanya informasi dan juga tidak adanya koordinasi. Nah, kalau misalnya informasinya itu sama antara di retailer dengan di distributor dengan di misalnya manufaktur dengan di supplier, maka tidak akan terjadi fenomena bullwhip effect ini. Nah, itu salah satu yang terjadi karena eh, apa namanya adanya ketidaksamaan informasi, ya, dan juga tidak adanya koordinasi. Nah, ini biasanya nanti kalian bisa searching di Google, ya. Itu disimulasikan dengan yang namanya beer game, ya. Nah, jadi beer game itu ada suatu permainan gitu di mana tidak boleh ada komunikasi, ya, tidak boleh ada komunikasi langsung di satu titik dengan titik yang lain. Nah, ini nanti akan menimbulkan tadi, ya, menimbulkan perbedaan variabilitas, ya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa kenapa terjadi bullwhip effect karena adanya informasi yang terdistorsi, ya, demand information yang terdistorsi antara satu titik dengan titik yang lain di dalam satu rangkaian rantai pasok. Nah, apa hasilnya? Ya, hasilnya terjadi inventory yang tinggi, yang tidak diperlukan sebetulnya gitu, ya. Jadi kan tadi misalkan di retailer tuh sebenarnya butuh cuma 20 karena permintaan customer realnya itu cuma 20, tapi di retailnya dia nyimpan jadi 30. Berarti kan ada inventory yang tidak diperlukan. Dan inventory itu sebetulnya dia kerugian. Jadi kalau perusahaan itu naruh inventory banyak, itu sebenarnya kerugian. Kenapa? Karena kalau perusahaan inventorinya banyak, ada modal perusahaan yang tidak bergerak di inventory itu, ya, untuk beli barangnya dia punya modal perusahaan terus dibelikan barang ditaruh di gudang. Nah, itu kan berarti modalnya berkurang dan dia cuma nunggu kalau ada permintaan dari customer. Jadi di situ posisinya tidak ada nilai tambah terhadap barang yang disimpan di gudang itu. Nah, sehingga itu sebetulnya merupakan suatu kerugian, ya. Lain lagi sebetulnya kalau nanti misalnya tujuan dari inventorinya itu yang kemarin saya sampaikan itu untuk memenuhi service level gitu, ya. Nah, itu beda lagi. Karena apa? Karena kalau service levelnya tidak terpenuhi misalnya akan mengakibatkan efek yang lebih besar, ya. Pelanggan menjadi kecewa, kemudian terjadi loss sales, tidak terjadi repeat order. Nah, ini itu beda lagi, gitu. Tapi kalau memang tujuannya bukan untuk memenuhi service level tadi, maka inventory itu eh, harus dihindari, ya, seminimal mungkin. Nah, ini juga akan berakibat apa? Forecasting dari produknya itu jelek berarti. Itu menunjukkan kalau terjadi bullwhip effect berarti forecasting yang dilakukan oleh perusahaan itu jelek karena berarti kan dia apa namanya terjadi variasi yang besar gitu, ya. Errornya tinggi, error dari forecastingnya. Ya. Kemudian juga akan mengakibatkan kapasitas yang eh, apa namanya tidak mencukupi gitu, ya. Tapi sebetulnya itu tidak mencukupi, tapi sebetulnya tidak diperlukan juga. Kenapa? Karena kan tadi itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Cuma karena dia
eh, misalkan bagian produksi, dia eh, terjadi bullwhip efek harus memproduksi 30 produk. Padahal sebetulnya eh, demand realnya itu cuma 20, berarti kan ada selisih 20. Nah, kalau misalnya kapasitas di pabrik itu cuma 20, sedangkan berdasarkan forecast ini dia naik jadi 30, kan mau nggak mau harus menambah kapasitas. Dan kapasitas itu sebenarnya nggak diperlukan gitu ya. Nah, itu istilahnya kapasitas yang yang semu gitu ya. Itu kan juga kerugian bagi perusahaan ya. Kemudian juga akan menghasilkan customer pelayanan pelanggan yang rendah gitu ya. Nah, tadi misalkan apa namanya? Kalau misalkan perusahaan ini harus memproduksi lebih banyak dari yang seharusnya gitu ya, dari demand realnya, nah, bisa jadi akan terjadi keterlambatan. Nah, keterlambatan ini bisa mengakibatkan tadi customernya merasa eh, apa namanya tidak puas ya kalau barang yang diinginkan dia tidak diterima eh, tepat waktu ya. Kemudian akan mengakibatkan biaya produksi juga yang tidak menentu tadi gitu ya karena kesalahan dalam forecastingnya ya. Nah, kemudian juga ada high cost ya. Ini kalau misalnya tadi dia sudah memproduksi 30, dikirim ke retailernya 30, berarti kan ada biaya tambahan, biaya pengiriman tambahan. Kemudian untuk memproduksinya harus nambah kapasitas ya. Nah, itu kan berarti ada biaya tambahan juga. Padahal sebetulnya butuhnya cuma 20 gitu. Nah, itulah efek dari adanya bullwhip effect ini ya. Nah, penyebabnya apa di sini sebutkan? 4 penyebab utama dari bullwhip effect adalah eh, demand forecast yang tidak update ya. Kemudian adanya order batch. Nah, apa ini order batch? Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian harga yang fluktuasi. Kemudian juga adanya yang disebut dengan rationing dan shortage gaming. Nah, apa ini masing-masingnya? Nah, yang pertama penyebab dari bullwhip effect tadi gitu ya. Demand forecast yang tidak update, yang tidak real time, intinya tidak real time. Nah, penyebab kenapa demand forecast demand forecastingnya nggak real time, salah satunya kalau misalnya perusahaan itu tidak menerapkan sistem informasi, ya, tidak adanya koordinasi. Nah, koordinasi antar antar titik ya tadi antara retailer dengan distributor, misalnya antar distributor dengan manufaktur tidak terjadi koordinasi yang baik. Salah satunya adalah karena eh, teknologi informasinya tidak menggunakan sistem teknologi informasi yang baik sehingga akses datanya itu tidak real time gitu ya. Kalau real time misalnya pakai sistem misalnya pakai yang sekarang banyak nih misalnya di e-commerce misalnya. E-commerce itu kan kalau satu ada barang yang terjual misalnya contohnya misalkan di Indomaret atau di Alfamart gitu ya. Begitu ada customer yang beli barang, dia pakai barcode di scan di kasir yang disebut dengan POS ya. POS itu singkatan dari point of sales. Begitu di scan, nah langsung datanya itu akan masuk. Mulai data inventorinya, oh barang ini pada hari ini menit ke ini itu berkurang satu di toko ini. Nah, itu nanti dia akan laporan ke gudangnya. Nah, bahwa ini ada barang yang dibeli berarti kan stoknya berkurang. Nah, itu akan lapor terus. Jadi kalau itu sudah jadi satu rangkaian data informasinya itu semuanya real time dan bisa diakses oleh semua pihak yang terlibat di rantai pasok, maka itu yang paling bagus. Ya, jadi datanya itu update dan real time. Nah, kalau seperti itu tidak tidak perlu menggunakan forecast karena datanya sudah data
real time gitu. Oke, kemudian yang bisa menyebabkan terjadinya bullwhip effect juga kalau perusahaan itu menerapkan sistem order batching. Order batching itu apa? Jadi kalau misalnya perusahaan itu menerima order kalau sistemnya batch gitu ya. Jadi dikumpulkan dulu datanya, baru eh, data itu dikirim. Butuhnya berapa? Kalau batchnya belum belum nyampe, nah itu dia tidak mengirimkan data itu. Nah ini kan mengakibatkan tadi bukan data eh, realnya gitu yang masuk gitu ya. Nah, jadi disebutkan bahwa terutama untuk memonitor inventorinya gitu ya. Kalau menggunakan sistem order batching, jadi ordernya sistem batch, batch itu kumpulan beberapa, misalnya satu batch itu berapa produk, satu batch itu 20 produk misalnya. Nah, misalkan perusahaan ini menerapkan, oh kamu ordernya kalau eh, kirim ke saya kalau sudah habis 50 gitu ya. Nah, ternyata misalnya yang sudah habis itu eh, apa namanya kelipatan 50 misalnya 50 100, yang habis misalnya 70 60, berarti kan nggak nggak bisa tuh karena batchnya cuma satu batch dia yang dilaporin padahal butuhnya lebih dari satu batch gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa company may not immediately place an order with its customer karena menggunakan sistem order batching ini. Ini penyebab terjadinya bullwhip effect tadi. Kemudian, nah ini order batching ini juga menyebabkan juga high cost dalam processing ordernya. Jadi kalau yang tadi karena kalau dia harusnya bisa karena dia nunggu gitu ya, misalkan eh, ordernya itu bisa bulanan, bisa mingguan, bisa 2 mingguan dan sebagainya. Dan kalau dia menggunakan batch kan nggak sesuai dengan yang dibutuhkannya gitu ya. Jadi kelipatannya sehingga biaya pesannya jadi tambah banyak ya. Nah ini biasanya bisa kalau ya sudah perusahaan itu sudah menggunakan sistem informasi yang biasanya disebut dengan ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi informasi dari retailer misalnya itu bisa langsung diakses, atau kalau misalnya ada perubahan informasi di retailer, distributor tuh bisa tahu butuhnya berapa retailer ini. Bahkan langsung informasinya masuk ke manufaktur. Oh, si distributor ini, si retailer ini butuh berapa, sehingga nanti masuk informasi ke manufaktur, manufaktur juga ke retailer, kirim data ke distributor, distributor kirim data ke manufaktur. Nah, sehingga si manufaktur nanti bisa melakukan perencanaan berapa kebutuhan bahan baku yang harus disiapkan ya untuk order ke suppliernya ya. Itu menggunakan enterprise resource planning. Nah, kemudian eh, order batching ini juga biasanya dia akan berakibat kepada eh, transportasi. Nah, dalam transportasi itu ada dua istilah ini yang mungkin kalian harus harus perhatikan ya. Nanti ada istilah yang disebut dengan FTL. FTL itu singkatan dari full truckload dan LTL. LTL ini singkatan dari less than truckload. Gitu ya. Nah ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan di transportasi, misalkan saya mau pesan barang atau saya mau ngirim barang dari manufaktur, misalnya saya di manufaktur di pabrik pembuat produknya, saya mau ngirim barang ke distributor. Nah, tapi saya ngirim barangnya itu pakai truk tracking ya, perusahaan tracking sendiri gitu ya, bukan bukan truknya bukan punya perusahaan saya sendiri, tapi saya kerjasama ya. Nah, banyak ini biasanya perusahaan tracking.
Nah, nanti si perusahaan tracking itu dia akan menerapkan apakah full truk load ataukah less than truk load gitu. Dan biasanya dia biayanya beda antara full truk load dan less than truk load ini LTL. Nah, maksudnya FTL itu berapa? Misalnya FTL itu eh, dihitungnya itu sewanya, misalnya truknya itu satu truk pokoknya kirim ke distributor 5 juta gitu ya. 5 juta misalkan. Nah, mau diisi berapapun, mau diisi penuh atau enggak, nah ini pokoknya saya harus bayar 5 juta. Nah, itu yang disebut dengan full truck load. Jadi pokoknya hitungannya itu satu truk gitu ya. Saya mau ngisinya sedikit, mau ngisinya banyak, itu eh, biayanya 5 juta. Nah, itu yang disebut dengan full truck load. Tapi kalau misalnya yang perusahaan trackingnya yang bisa menerapkan LTL, berarti dia bayarnya sesuai dengan space yang dipakai. Misalnya satu truk mau ngirim ke Jakarta gitu ya. Nah, nanti misalnya barang saya cuma pakai setengahnya saja dari truk ini. Maka saya bayar sesuai ini. Nanti setengahnya si perusahaan truk nyari dari perusahaan yang lain yang mau kirim barang juga ke Jakarta gitu. Sehingga dia nggak rugi kan, apa namanya, truknya nggak kosong gitu, dan dia bisa dapat uang dari dua pabrik. Nah, itu yang disebut dengan less than truck load. Nah, nanti kalian harus memilih ya, mana yang lebih ekonomis ya. Apakah menggunakan kelebihannya, kalau yang full truck load itu kalau saya mau ngirim barang bisa jadi barangnya dari pabrik saya semua. Tapi kalau menggunakan yang less than truck load, nah bisa jadi barang saya dicampur dengan barang yang lain dan mungkin itu akan mengganggu kualitas barang saya gitu ya. Itu kekurangan dan kelebihannya. Oke, kemudian mungkin di situ aja. Nah, berikutnya adalah penyebab dari bullwhip effect kalau terjadi harga yang berfluktuasi, ada price fluctuation gitu. Nah, ini price fluctuation ini bisa terjadi kalau ada kondisi yang disebut dengan forward buy. Jadi forward buy itu misalkan ini eh Januari mau ada ini nih tahun baru gitu ya. Nah, si distributor itu dia beli banyak ya sebagai persiapan untuk bulan Januari misalnya. Kenapa? Karena biasanya kalau beli banyak ya harganya turun ya, lebih murah. Ya, semakin banyak dibeli semakin murah. Nah, ini kan tidak menggambarkan realnya sebetulnya, tidak menggambarkan real demand-nya nanti yang dari customer akhirnya itu sebenarnya yang dibutuhkan tuh berapa berapa banyak produknya gitu. Nah, itu yang disebut dengan forward buying ya. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya bullwhip effect ya. Atau kalau terjadi promosi misalnya ada diskon ya, kemudian diskon terkait dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya momen-momen tertentu, ini juga bisa menyebabkan terjadinya bullwhip effect. Ya, di sini disebutkan bahwa customer itu membeli lebih kuantitas yang lebih, padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan demand sebenarnya, gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah dengan eh, karena adanya eh, promosi ini. Nah, dengan adanya promosi ini tentu saja permintaan di manufakturnya kan jadi tambah banyak, sehingga dia butuh kapasitas yang lebih, dia butuh ada overtime ya, dan lain sebagainya, inventorinya jadi tambah banyak dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya nggak sesuai dengan kondisi realnya. Nah, kemudian penyebab berikutnya adalah adanya yang disebut dengan rationing dan shortage eh, jamming ya.
Nah, di rationing ini eh, kalau misalnya ketika ada demand yang tinggi, misalkan, nah manufaktur atau perusahaan pembuat itu biasanya melakukan rationing, ya rationing. Ya. Oh ini eh, berapa sih sebenarnya yang permintaan yang sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan tadi oh, ini ada ada lonjakan permintaan eh, melebihi biasanya yang tadinya biasanya cuma 50 dia tiba-tiba ada lonjakan 100 misalkan. Nah, itu si manufaktur melakukan rationing. Oh, ini baik kalau gitu saya cuma bisa penuhi 50% aja karena dia biasanya juga cuma 50 kok ini tiba-tiba ada lonjakan gitu ya. Nah, ini apa namanya? eh bisa menyebabkan tadi sebenarnya itu bukan bukan demand sesungguhnya gitu ya sehingga menyebabkan bullwhip effect ya. Dan atau juga short gaming ya kalau shortage gaming ya apa namanya tidak bisa memenuhi ya terjadi shortage gitu ya tidak bisa eh, demand-nya beneran 100 gitu tapi perusahaan cuma bisa memenuhi 50-nya gitu ya. Nah, ini biasanya tadi kalau terjadi itu maka eh, eh, dia akan mengcancel misalkan. Oh, saya cuma bisa memenuhi cuma 50. Nah, itu yang disebut dengan shortage game. Nah, bagaimana untuk mengatasi bullwhip effect ini? Nah, yang pertama, ya kalau terjadi bullwhip effect, cara yang pertama adalah dengan melakukan update. Kalau untuk yang perusahaan yang tadi yang update forecast ya kalian belum menerapkan sistem informasi kalau perusahaannya belum menerapkan ERP ya Enterprise Resource Planning-nya ya. Teknologi informasinya belum 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 apa namanya belum real time ya datanya itu belum real time gitu belum belum nyambung antara satu titik dengan titik yang lain antara data di misalkan di retailer dengan distributor dengan manufaktur itu belum belum terkonek ya dengan sistem informasi maka kita melakukan forecast dengan data yang sama dan harus mencegah adanya multiple update jadi update-nya itu ya harus disepakati gitu. Setiap kapan data yang dipakai juga harus sama. Tapi ini sebetulnya bisa diatasi tadi dengan penerapan sistem informasi ya atau yang disebut dengan EDI ini juga sama. EDI itu singkatan dari Electronic Data Interchange ya atau sekarang ya dikenal juga dengan istilahnya ERP ya. ERP. ERP. ERP ini singkatan dari Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning. Ya, nanti kalian bisa cari di Google lah, apa itu dilengkapnya terkait dengan ERP ini, Enterprise Resource Planning. Ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengatasi eh, apa namanya terjadinya bullwhip effect. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan menerapkan vendor manage inventory. Ya, apa vendor manage inventory? Nah, vendor manage inventory itu artinya vendor memanage inventory di apa namanya? Di bagian sesudahnya, di pelanggan sesudahnya. Jadi misalkan eh, tadi ya, misalkan ini manufaktur, ini distributor, ini retailer misalnya. Nah, kalau vendor manage inventory, jadi inventory yang di apa namanya di distributor, nah itu yang memanage eh, si ininya siapa manufakturnya gitu ya. Jadi
si manufaktur ini akan memanage inventory di pelanggan. Ya, pelanggannya kan berarti di sini distributor. Kemudian distributor juga akan memanage inventory di retailer. Nah, itu eh, ini bisa bisa mereduce terjadinya bullwhip effect ya. Atau melakukan ini continuous replenishment program ya atau CRP. Ini juga sama dengan eh, vendor manage inventory ya. Jadi kalau di sini ada program eh, pengisian inventory secara continuous. Jadi terus menerus gitu. Jadi kalau kurang, oh ini dia apa namanya diisi terus gitu ya, seperti itu. Nah ini eh, mengakibatkan tadi supaya tidak terjadi eh, apa namanya bullwhip effect tadi itu. Ya. Oke. Atau juga bisa menggunakan eh, consumer direct program. Ya, ini kalau di sini berarti yang tadi kalau kita sudah menerapkan sistem informasi gitu ya. Jadi customer pesan itu langsung dia bisa ketahuan datanya ke seluruh pihak yang terkait gitu. Nah, itu dimungkinkan dengan teknologi informasi ya dengan ya sekarang e-commerce dan sebagainya itu sudah menerapkan hal tersebut gitu ya. Kemudian tadi kalau misalnya terjadi order batch maka apa yang menggunakan order batching kalau penyebab bullwhip efeknya itu karena order batching maka strategi yang bisa dilakukan adalah batchnya itu dibuat lebih small, lebih jumlahnya lebih sedikit. Ya, karena dengan jumlah sedikit kan berarti eh, apa namanya kemungkinan untuk dia salah dalam memforecast demand-nya itu lebih lebih kecil dibandingkan kalau jumlah ordernya lebih banyak. Nah, tapi tentu saja konsekuensinya adalah supply-nya akan lebih sering karena batch-nya itu lebih kecil. Ya. Nah, itu akan mengakibatkan biaya order yang lebih tinggi ya. Memang ini nanti harus dihitung yang namanya threshold ya. Titik temunya itu di mana gitu. Berapa jumlah batch yang sesuai, kemudian juga berapakah apa yang yang bisa membuat ongkos pesannya itu juga lebih lebih optimal. Kemudian tadi penerapan EDI tadi ya Electronic Data Interchange atau tadi penerapkan apa namanya ERP ya di sini electronically matching buyer and supplier ya, menggunakan eh, eh, enterprise resource planning gitu ya dan yang lainnya. Jadi menggunakan teknologi informasi. Kemudian kalau penyebabnya adalah terkait dengan transportasi, maka tadi dilihat ya mana yang lebih baik menggunakan strategi FTL full truckload atau menggunakan strategi LTL. Ya. Kemudian eh, kita juga bisa menggunakan 3PL ya atau third party logistik. Kalau misalnya terjadi eh, untuk bisa mengkonsolidasi permintaan dari beberapa supplier. Ini kita bisa menggunakan 3PL. Nah, kalau terkait dengan harga tadi karena adanya diskon dan lain sebagainya, untuk mencegah terjadinya eh, bullwhip effect, kita bisa menerapkan yang namanya EDLP ya. EDLP ini singkatan dari Everyday Low Price. Ya, jadi
setiap hari itu harganya murah gitu. Atau bahkan biasanya kalau kalian lihat di beberapa eh, apa namanya department store gitu ya tertentu, itu dia ada kasih tulisan kalau ada harga lebih murah gitu ya, silakan laporkan dan kita akan bayar selisihnya. Nah, itu berarti dia perusahaan itu menerapkan strategi EDLP ini, Everyday Low Price ya. Nah, itu strategi Everyday Low Price ini sebenarnya untuk mencegah adanya bullwhip effect. Jadi kalau dia pastikan pokoknya setiap hari harganya itu paling murah, konsumen kan nggak perlu beli banyak-banyak, kok. Tiap hari harganya pasti lebih murah kok. Bahkan dia sudah menjamin kalau ada tempat lain yang harganya lebih murah dari saya, silakan laporkan dan kita bayar selisihnya. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa memang tiap hari harganya itu murah, dan kalau tiap hari harganya murah kan saya nggak perlu beri banyak-banyak. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada program ini, ketika ada diskon misalnya, nah saya pasti akan lebih beli banyak. Nah, karena eh, kalau di harga di biasa, harga normal harganya lebih tinggi. Nah, itu kan kalau menerapkan diskon seperti itu, sebetulnya demand-nya itu bukan demand realnya. Makanya kalau perusahaan ingin supaya tidak terjadi apa bullwhip effect, bisa menerapkan strategi ini, EDLP, ya, Everyday Low Price. Oke, kemudian itu terkait dengan bullwhip effect ya. Sekarang apa kaitannya antara tadi apa namanya bullwhip effect dengan informasi atau dengan tidak adanya koordinasi, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini eh, hubungan antara demand variability dengan koordinasi dalam rantai pasok ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa ketika tidak adanya koordinasi dalam rantai pasok, ya, maka akan mengakibatkan ini, ya, excessive inventory dan sebagainya tadi ya. Kemudian konsekuensinya apa? Kalau terjadi variabilitas, ya di manufaktur dia akan eh, apa namanya terjadi peningkatan inventory. Kemudian kapasitasnya tidak memenuhi, ya. Padahal ini mungkin bukan yang sebenarnya, gitu ya, bukan permintaan yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini sama. eh, bukan yang ini. Oke, mungkin saya mau menambahkan aja satu tadi ya. Jadi selain vendor manage inventory yang tadi, dan juga apa namanya eh, penerapan
CRP untuk bisa mengatasi terjadinya inventor apa namanya bullwhip effect ini kita juga bisa menerapkan yang disebut dengan kolaboratif ya kolaboratif forecast kemudian replenishment planning gitu. CVRP. Nanti kalau kalian eh, ketemu istilah ini CVRP ini sebenarnya mirip sama dengan ini Continuous Replenishment Program ya. Cuma di sini eh, ada kolaboratif forecasting F-nya kolaboratif forecasting and replenishment program planning atau program gitu. Disebut dengan CPRP. Jadi supaya ada keterkaitan antara forecasting dengan replenishment-nya. Jadi replenishment itu kan pengisiannya. Jadi hasil hasil forecasting itu nanti di apa namanya ditentukan ataupun di berapa dia kebutuhannya itu di replenishment-nya ini. Atau juga bisa dilakukan dengan yang disebut dengan SOP ya, Sales and Operation Planning. Ya, SOP itu Sales and Operation Planning. Jadi biasanya itu yang berbeda itu adalah bagian sales dengan bagian operasi kalau di perusahaan, kalau di manufaktur. Nah ini yang perlu di-matchingkan gitu. Berapa sih demand realnya dan berapa yang harus diproduksi. Nah, itu harus match. Ya, karena biasanya kalau bagian sales tuh pokoknya jual gimana caranya menjual sebanyak-banyaknya, tapi dia nggak melihat kapasitas yang dipunya berapa gitu. Jadi dia cari order terus gitu ya. Nah, begitu dapat ke bagian manufaktur, ke bagian operasi, kapasitasnya nggak ada gitu. Ternyata dia nggak bisa memenuhi yang eh, order yang sudah dia dapatkan. Makanya perlu ada yang disebut dengan SNOP ya, SNOP, Sales and Operation Planning. Ya. Atau juga menerapkan ini, CVRP, Collaborative Forecasting Replenishment Program atau Planning. Itu bisa untuk mengatasi terjadinya bullwhip effect tadi dan penerapan sistem informasi yang paling utama ya. Jadi penerapan sistem informasi itu sangat menentukan. Jadi kalau misalnya informasinya sudah real time antara retailer dengan distributor dengan manufaktur atau bahkan dengan suppliernya, nah ini eh, tidak akan terjadi lagi apa namanya bullwhip effect. Dan tentu saja itu akan juga koordinasinya akan semakin baik kalau eh, perusahaan sudah menerapkan teknologi informasi ya sistemnya di rantai pasok yang dia jalankan. Baik, mungkin itu ada pertanyaan sampai sini. Silakan kalau ada, kalau tidak ada untuk UTS sudah keluar ya jadwalnya. Nah, itu nanti UTS-nya kita online juga sama dan eh, soalnya dalam bentuk pilihan ganda 100 soal yang nanti akan kalian kerjakan sesuai dengan jadwal ininya ya, sesuai jadwal UTS yang sudah eh, di di-share oleh pihak jurusan ya. Kalau nggak salah 2 minggu lagi untuk rantai pasok. Jadi nanti UTS-nya berupa apa namanya pilihan ganda dan dikerjakan di eh, si akad ya, pada saat jadwal UTS yang sudah ditetapkan. Jumlah soalnya 100 soal.
Sebentar saya buatkan untuk absensinya. Oke, silakan untuk kelas A bisa absensi di menggunakan kode ini. Oke, untuk kelas B silakan absen dengan kode ini. Untuk kelas C, kelas C itu kodenya dan kelas D satu lagi. Untuk kelas D kodenya, ya untuk kelas D kode absennya ini. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kali lagi eh, UTS-nya nanti apa pilihan ganda ya di Spada dan jangan lupa tugasnya ya kemarin ya. Tugas juga dikumpulkan, tugas kelompok. Ya. 2 minggu yang dari kemarin.
Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan untuk pertemuan malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.